Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sistem ekskresi pada manusia. Sebelum saya dan teman-teman saya menjelaskan sistem ekskresi pada manusia, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Siti Aza Adibah, ada Messi Margareta, Nurmala Sari, Yunira Aura Putri, Melsiana, Maisi Redela, Haswania Osyandini, dan Meti. Setiap hari, kita bisa minum berbagai jenis minuman. Saat pagi setelah berolahraga, kita minum air putih, siangnya minum jus buah, dan malam hari kita minum kopi saat ngumpul bareng teman. Nah, jika semua minuman tersebut masuk ke tubuh kita dan tidak ada yang mengaturnya, maka metabolisme tubuh kita menjadi kacau, sehingga banyak penyakit yang akan bermunculan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, kira-kira apa ya yang akan dilakukan tubuh kita? Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme atau metabolit yang sudah tidak berguna atau berbahaya jika disimpan di dalam tubuh. Sekresi dan defekasi adalah istilah yang berbeda. Sekresi, proses pengeluaran substansi kimiawi atau enzim dan hormon oleh sel atau kelenjar yang memiliki kegunaan tertentu. Defekasi atau buang air besar, proses pembuangan sisa pencernaan makanan berbentuk padat atau setengah padat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengalami sistem ekskresi seperti berikut. Pertama, kacamata berembun saat bernafas. Kedua, sering buang air kecil saat cuaca dingin. Ketiga, tubuh yang berkeringat saat cuaca panas. Beberapa contoh sistem ekskresi tersebut adalah hal yang berguna karena bisa untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari makanan bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostasis, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. 1. Sistem ekskresi manusia meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Adapun fungsinya, pertama, menurunkan kadar zat produk metabolisme atau metabolit dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi atau penimbunan. Kedua, melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Ketiga, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh atau homeostasis. Keempat, membantu mempertahankan suhu tubuh. Ginjal. Tubuh memiliki dua ginjal yang berbentuk seperti kacang merah. Ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri, karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Berat dan besarnya bervariasi, bergantung pada jenis kelamin, umur, dan ada tidaknya ginjal pada sisi lain. Pada orang dewasa berukuran panjang sekitar 11,5 cm, lebar 6 cm, dan tebal sekitar 2,5 sampai 3,5 cm. Berat ginjal laki-laki dewasa sekitar 125 sampai 175 gram. Sedangkan pada wanita dewasa sekitar 115 sampai 155 gram. Adapun struktur ginjal. 1. Korteks. Korteks bagian luar ginjal tempat glomerulus dan kapsul Bowman berada. 2. Medula. Medula bagian dalam yang berisi tubulus dan lengkung Henle. 3. Kapsul fibrosa. Fibrous kapsul, lapisan pelindung paling luar ginjal. 4. Pelvis renalis, rongga penampung urin sebelum masuk ke ureter. 5. Ureter, saluran dari ginjal ke kandung kemih. Fungsi ginjal: menjaga keseimbangan air dalam tubuh, membuang sisa metabolisme yang bersifat racun, mengatur kandungan elektrolit, menjaga tekanan osmosis, menjaga asam basa dan cairan darah, menghasilkan zat eritropoietin dan kalsitriol.
Proses pembentukan urin. Sebagai organ ekskresi, ginjal berfungsi untuk menghasilkan urin. Urin dibentuk dengan 3 tahapan, yaitu filtrasi, terjadi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus proksimal, argumentasi di tubulus distal. Kemudian hasil-hasil ekskresi akan dikumpulkan di tubulus colectivus. Pembentukan urin di ginjal dimulai dengan proses filtrasi, penyaringan darah pada glomerulus menghasilkan urin primer, glukosa, asam amino, air, garam, mineral. Reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti air, glukosa, asam amino, ion Na, K, Ca, dan Ci, menghasilkan urin sekunder, tempatnya tubulus proksima. Argumentasi, penambahan zat yang sudah tidak berguna lagi dan menyerap kelebihan air ADH, menghasilkan urin sesungguhnya, air urea, asam urat, kreatin, garam mineral, serta zat warna empaddu. Hormon yang mempengaruhi jumlah urin. Hormon antidiuretik, hormon yang diproduksi oleh hipotalamus dan disimpan serta dilepaskan oleh kelenjar pituitari posterior. Usia, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, gaya hidup dan aktivitas, jumlah air yang diminum. B. Hati atau hepar. Hati terdiri atas 2 lobus besar yang dibatasi oleh jaringan ikat ligamen falciformis, yaitu lobus kanan dan kiri. Namun, lobus kanan terbagi lagi menjadi 3 lobus yang lebih kecil, yaitu lobus kanan utama bagian terbesar, lobus caudatus terletak di bagian belakang dekat vena cava inferior, lobus quadratus terletak di bagian bawah dekat kantung empedu. Hati dibungkus oleh jaringan ikat padat kapsula hepatika. Setiap lobus terdiri atas sejumlah lobulus, unit hepar yang berbentuk poligonal yang dipisahkan oleh percabangan dari kapsula hepatika, yang disebut kapsula Gleason. Sekitar 80% dari volume hati tersusun dari sel-sel parenkimal atau hepatosit. Sisanya merupakan sel-sel non-parenkim sekitar 6,5%, sel intrahepatik atau sel oval, hepatosit duktular, dan sel-sel imunitas atau sel-sel kekebalan tubuh. C. Paru-paru. Selain sebagai organ pernapasan, paru-paru juga merupakan organ ekskresi karena mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O yang berbentuk uap air. CO2 dan H2O tersebut dihasilkan pada proses katabolisme respirasi intraseluler yang terjadi secara aerob, memerlukan O2 di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi berupa adenosin trifosfat. Pada respirasi intraseluler digunakan senyawa kompleks berupa karbohidrat, protein, atau lemak. Zat sisa CO2 dan H2O dari sel-sel jaringan diangkut oleh darah menuju jantung ke paru-paru, selanjutnya melalui saluran pernapasan dibuang keluar dari tubuh. Kulit. Kulit adalah organ terluar tubuh yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai organ ekskresi karena mengeluarkan zat sisa metabolisme melalui keringat. Fungsi kulit. Kulit memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Ekskresi mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti Na+. Perlindungan, melindungi tubuh dari mikroorganisme, radiasi sinar matahari, iritasi kimia, dan gangguan mekanik. Pengatur suhu badan, melalui kelenjar keringat dan pembuluh darah. Metabolisme, menyintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari, dan menyimpan lemak sebagai sumber energi cadangan. Komunikasi, menanggapi rangsangan dan mengekspresikan emosi melalui wajah. Struktur kulit. Kulit terdiri atas 3 lapisan utama, yaitu A. Epidermis, lapisan terluar yang tersusun dari sel-sel epitel pipih, squamosa berlapis banyak dan mengalami keratinasi. Keratin adalah protein keras anti air
yang berfungsi melindungi permukaan kulit. Lalu, jaringan ini tidak memiliki pembuluh darah dan terdiri atas 5 lapisan, yaitu yang pertama stratum corneum, lapisan paling atas yang terdiri dari sel mati. Yang kedua, stratum lucidum, lapisan jernih dan transparan. Yang ketiga, stratum granulosum, lapisan sel bergranula keratohyalin. Yang keempat, stratum spinosum, lapisan sel berduri penghubung desmosom. Yang kelima, stratum basalis, lapisan sel yang melekat pada jaringan ikat, tempat pembelahan sel dan penghasil melanin. B. Dermis, dipisahkan oleh membran dasar lamina yang tersusun dari 2 lapisan jaringan ikat, yaitu lapisan papilar mengandung banyak pembuluh darah dan reseptor sentuhan. Lapisan retikuler tersusun dari jaringan ikat irreguler yang rapat kolagen dan serat elastik. C. Hipodermis, menghubungkan kulit secara longgar dengan organ-organ di bawahnya dan mengandung lemak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Kelenjar kulit. A. Kelenjar keringat sudorifera, terdapat di lapisan dermis dan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ekrin dan apokrin. Ekrin tidak berhubungan dengan folikel rambut, tersebar ke seluruh tubuh terutama pada dahi, telapak tangan dan kaki. Sekresinya membantu pendinginan. Apokrin terkait dengan folikel rambut di ketiak, payudara dan area genital. Sekresi awalnya tidak berbau, namun bisa berbau karena bakteri. B. Kelenjar sebaceus, mengeluarkan sebum atau minyak, lemak, lilin ke folikel rambut. Berfungsi sebagai pelembut kulit dan sebagai pertahanan terhadap evaporasi. Sistem urinaria atau sistem kemih berfungsi untuk menyaring darah, membuang limbah metabolik, dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit tubuh. Beberapa gangguan pada sistem ini antara lain: yang pertama ada glikosuria atau glukosuria. Glikosuria adalah kondisi di mana terdapat glukosa atau gula dalam urin. Penyebabnya karena kadar gula darah sangat tinggi sehingga ginjal tidak mampu menyerap semua glukosa kembali ke darah. Hal ini sering terjadi pada penderita diabetes mellitus. Dampaknya kehilangan energi, dehidrasi, dan adanya tanda gangguan metabolisme glukosa. Yang kedua, albumin urea. Albumin urea adalah kondisi di mana urin mengandung albumin, yaitu sejenis protein. Penyebabnya kerusakan pada glomerulus ginjal yang menyebabkan protein bocor ke dalam urin. Bisa disebabkan oleh tekanan darah tinggi, diabetes, atau infeksi ginjal. Dampaknya menunjukkan adanya masalah serius pada ginjal. Jika berlangsung lama, bisa berujung pada gagal ginjal. Yang ketiga, batu ginjal atau nefrolithiasis. Batu ginjal merupakan terbentuknya kristal keras seperti batu di dalam ginjal yang terbentuk dari zat sisa seperti kalsium, asam urat, dan oksalat. Penyebabnya dehidrasi, pola makan tinggi garam dan protein, serta faktor genetik. Gejalanya, yang pertama, nyeri hebat di punggung atau perut bawah. Yang kedua, nyeri saat buang air kecil. Yang ketiga, darah dalam urin. Dampak batu ginjal dapat menyumbat saluran kemih dan merusak ginjal jika tidak ditangani. Yang keempat, diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme kronis di mana tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin secara efektif, menyebabkan kadar gula darah tinggi. Diabetes mellitus juga terkait pada sistem urinaria, yaitu kadar glukosa darah yang tinggi menyebabkan glukosuria, sering buang air kecil atau poliuria, dan dehidrasi. Jika dalam jangka panjang tidak ditangani, dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal atau nefropati diabetik dan menyebabkan gagal ginjal. Diabetes insipidus adalah gangguan hormonal yang menyebabkan ketidakmampuan tubuh dalam mengatur keseimbangan cairan, ditandai oleh produksi urin yang sangat banyak dan encer. Jenis diabetes insipidus terbagi menjadi 2,
Yang pertama, sentral neurogenic. Kekurangan hormon antidiuretik ADH atau vasopressin dari hipotalamus. Kedua, nefrogenik. Ginjal tidak merespon ADH meskipun kadarnya normal. Gejala-gejalanya seperti poliuria, urin berlebih, polidipsia, haus berlebihan, dehidrasi, urin encer tidak berwarna. Penyebabnya seperti cedera kepala, tumor otak, infeksi otak, gangguan ginjal bawaan atau genetik. Penata laksanaan DI sentral desmopressin analog ADH, DI nefrogenik, diet rendah garam, thiazid, pengaturan cairan. Poliuria adalah kondisi di mana produksi urin melebihi 2,5 sampai 3 liter per hari pada orang dewasa. Penyebab umum, diabetes mellitus, diabetes insipidus, konsumsi cairan berlebih, diuretik, gangguan ginjal. Gejala terkait, sering buang air kecil, rasa haus terus-menerus atau polidipsia, gangguan tidur, nokturia. Penata laksanaan, atasi penyebab dasarnya, misalnya kontrol gula darah pada DM, koreksi elektrolit, dan pemantauan input dan output cairan. Gagal ginjal adalah kondisi ketika ginjal tidak mampu menyaring limbah metabolik dari darah secara optimal. Jenis-jenis gagal ginjal terbagi menjadi 2, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Anuria adalah kondisi produksi urin sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, kurang dari 100 ml per harinya. Seringkali terjadi pada tahap lanjut gagal ginjal. Penyebab gagal ginjal yakni diabetes mellitus, hipertensi, glomerulonefritis, obstruksi di saluran kemih, dan obat nefrotoksik. Gejala gagal ginjal terjadi ketika penurunan urinasi, edema, sesak napas, kelelahan, mual, dan muntah. Penata laksanaan, dialisis atau hemodialisis atau CAPD, transplantasi ginjal, pengaturan diet dan cairan, dan obat antihipertensi dan pengontrol elektrolit. Uremia adalah kondisi toksik akibat akumulasi limbah metabolik seperti urea dan kreatinin dalam darah karena gagal ginjal berat. Tanda dan gejala uremia adalah nafas berbau amonia, mual muntah, gatal-gatal, gangguan kesadaran, kelemahan umum, perikarditis uremik. Komplikasi, ensefalopati uremik, gagal jantung, perdarahan, dan asidosis metabolik. Penata laksanaan, dialisis segera, pembatasan protein dalam diet, pengelolaan cairan dan elektrolit, persiapan transplantasi ginjal jika diperlukan. 1. Nefritis. Nefritis adalah peradangan pada ginjal yang bisa mengganggu fungsi penyaringan darah. Penyebabnya adalah infeksi, misalnya strep throat, penyakit autoimun seperti lupus atau reaksi obat. Gejalanya adalah pembekakan di kaki dan wajah, urin berbusa atau berdarah, dan tekanan darah tinggi. Contohnya seperti glomerulonefritis pasca streptococcus, terjadi setelah infeksi tenggorokan atau kulit. Lupus nefritis adalah peradangan ginjal akibat penyakit lupus. 2. Liver. Liver adalah organ hati yang memiliki banyak fungsi penting dalam metabolisme tubuh. Fungsi utama liver adalah menyaring racun, memproduksi empedu, menyimpan energi atau glikogen, dan membantu metabolisme lemak atau protein. Contoh gangguan liver adalah hepatitis atau peradangan hati karena virus, fatty liver atau penumpukan lemak di hati karena obesitas atau alkohol. 3. Sirosis hati.
Sirosis hati adalah kondisi kronis di mana jaringan hati yang sehat tergantikan oleh jaringan parut atau fibrosis yang menyebabkan terganggunya fungsi hati. Penyebabnya adalah konsumsi alkohol berlebihan, hepatitis B atau C kronis, dan penyakit hati berlemak non-alkoholik. Gejalanya adalah kelelahan, kulit menguning atau jaundice, pembekakan perut atau asites, dan pendarahan mudah. Contohnya seperti sirosis alkoholik, yaitu akibat konsumsi alkohol jangka panjang, dan sirosis karena hepatitis C kronis. 4. Hemokromatosis. Hemokromatosis adalah kondisi kelebihan zat besi dalam tubuh yang menyebabkan penumpukan besi di organ-organ vital seperti hati, jantung, dan pankreas. Penyebabnya adalah genetik atau herediter atau akibat transfusi darah berulang. Gejalanya adalah kelelahan, nyeri sendi, warna kulit keabu-abuan, diabetes, dan gangguan hati. Contoh hemokromatosis herediter adalah mutasi gen HFE yang menyebabkan tubuh menyerap terlalu banyak zat besi dari makanan. Athlete's foot. Tinea pedis. Definisi: infeksi jamur superficial yang menyerang kulit kaki, terutama sela-sela jari, termasuk dalam kelompok dermatofitosis. Etiologi: penyebab: jamur dermatofita seperti Trichopiton rubrum, T. mentagrophytes, dan Epidermophyton floccosum. Faktor resiko: kaki lembab, sepatu tertutup, kebersihan buruk, kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Gejala klinis: gatal intens terutama di sela-sela jari kaki, kulit mengelupas atau pecah-pecah, luka merah bersisik, kadang muncul lepuhan berisi cairan. Diagnosis: pemeriksaan klinis, tes mikroskopik KOH menunjukkan HIV, kultur jamur untuk konfirmasi. Pengobatan: topikal, krim anti jamur, ketoconazole, terbinafine, clotrimazole. Oral jika berat, terbinafine, itraconazole. Pencegahan: menjaga kaki tetap kering, gunakan alas kaki di tempat umum. 2. Vitiligo. Definisi: gangguan pigmentasi kulit akibat kerusakan atau hilangnya melanosit yang memproduksi melanin. Etiologi: autoimun, paling umum, genetik, familial, pemicu lingkungan seperti stres oksidatif, trauma kulit, Koppner phenomenon. Jenis vitiligo: vitiligo non-segmental, umum, simetris, menyebar luas. Vitiligo segmental, satu sisi tubuh muncul lebih awal. Gejala klinis: bercak putih susu, jelas batasnya. Biasanya tidak gatal atau nyeri. Sering muncul di tangan, wajah, dan area lipatan tubuh. Diagnosis: pemeriksaan klinis, lampu Wood, bercahaya terang putih di bercak. Biopsi kulit jarang diperlukan. Pengobatan: krim kortikosteroid atau topical calcineurin inhibitor, tacrolimus, fototerapi NB UVB, terapi laser excimer laser, transplantasi melanosit untuk kasus berat, make up kosmetik penutup. 3. Acne vulgaris. Definisi: penyakit inflamasi kronis pada unit pilosebacea, rambut dan kelenjar minyak. Penyebab utama: produksi sebum berlebihan, folikel tersumbat oleh keratin, pertumbuhan bakteri Cutibacterium acnes, peradangan lokal. Faktor resiko: hormon, pubertas dan menstruasi, genetik, stres dan makanan tinggi gula, kosmetik dan obat tertentu. Jenis lesi jerawat: non-inflamasi, komedo terbuka, blackhead tertutup, whitehead. Inflamasi:
papul, pustul, nodul, dan kista. Diagnosis, pemeriksaan kulit. Klarifikasi tingkat keparahan, ringan, sedang, dan berat. Pengobatan, topikal, benzoil peroksida, asam salisilat, retinoid, antibiotik. Oral, antibiotik, dosiksilin, kontrasepsi hormonal, isotretinoid. Perawatan tambahan, peeling, laser, ekstraksi komedo. Pencegahan, jaga kebersihan kulit, hindari memencet jerawat. 4. Pruritus cutanea, pruritus cutaneus. Definisi, sensasi gatal pada kulit yang dapat bersifat lokal maupun menyeluruh. Klarifikasi berdasarkan penyebab. Pruritus dermatologis, eksim, psoriasis, infestasis, scabies. Pruritus sistemik, gagal ginjal, penyakit hati, limfoma. Pruritus neurogenik, psikogenik, akibat kelainan saraf atau kondisi psikologi. Gejala klinis, gatal ringan hingga berat, bisa disertai ruam, bintik atau lecet karena garukan, bisa menyebabkan gangguan tidur. Diagnosis, riwayat lengkap durasi, pencetus area. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, fungsi hati, ginjal, tiroid bila dicurigai penyebab sistematik. Pengobatan, krim pelembab, antihistamin oral, krim kortikosteroid. Mengatasi penyebab dasar jika sistematik, psikoterapi. Untuk pruritus psigonik. 5. Eksim, dermatitis atopik dan non-atopik. Definisi, peradangan kronik pada kulit yang menyebabkan gatal, kemerahan, dan kulit pecah-pecah. Jenis eksim, dermatitis atopik, berhubungan dengan alergi atau riwayat asma, dermatitis kontak, iritan atau alergi. Eksim soboroik, area berminyak atau kepala dan wajah. Penyebab dan faktor risiko, genetik, mutasi filaggrin, gangguan sawar kulit, alergen, debu makanan, cuaca dingin atau kering, stres. Gejala klinis, gatal sangat intens, kulit merah-merah atau pecah-pecah, muncul lepuan atau kulit mendebal dengan garukan kronik atau lichenifikasi. Diagnosis, riwayat pribadi atau keluarga, distribusi lesi atau umum di lipatan, uji alergi jika perlu. Pengobatan, krim pelembab atau emollient setiap hari, kortikosteroid topikal, inhibitor kalsinerin atau tacrolimus pimecrolimus, antihistamin oral, fototerapi atau imunomodulator oral pada kasus berat. Teknologi sistem ekresi, hemodialisis. Teknologi ini menggantikan fungsi ginjal dengan menyaring darah secara buatan untuk membuang limbah dan kelebihan cairan. Darah dialirkan melalui mesin dialisis yang memiliki membran semi permeabel untuk memisahkan zat sisa dari darah. Hal ini merupakan solusi sementara atau jangka panjang untuk gagal ginjal. Transplantasi ginjal, prosedur bedah untuk mengganti ginjal yang rusak dengan ginjal yang sehat dari donor. Keberhasilan transplantasi bergantung pada kecocokan jaringan donor dan penerima untuk menimbulkan penolakan organ. Hal ini merupakan solusi permanen untuk gagal ginjal. Extracorporeal shock with lithotripsy, prosedur non-invasif untuk menghancurkan batu ginjal menggunakan gelombang kejut. Gelombang kejut difokuskan pada batu ginjal untuk memecahkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dikeluarkan melalui urin. Hal ini merupakan solusi untuk batu ginjal. Skin grafting atau pencakokan kulit, prosedur bedah untuk mengganti kulit yang rusak atau hilang dengan kulit dari bagian tubuh lain, autograf atau dari donor, allograft. Kulit berfungsi dalam ekresi melalui keringat, sehingga pencakokan kulit penting untuk memperbaiki fungsi kulit dan mencegah infeksi. Hal ini digunakan untuk luka bakar yang parah,
luka kronis, dan kondisi kulit lainnya. Perlu diingat bahwa skin grafting meskipun terkait dengan sistem integumen atau kulit, juga relevan dengan sistem ekskresi karena kulit berperan dalam ekskresi. Nah, segitu dulu ya penjelasan tentang sistem ekskresi pada manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.